kita akan membahas present tense. Present tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi sekarang, atau terjadi setiap hari, atau berulang-ulang, atau menyatakan fakta sekarang. Present tense bisa dibagi dua, yaitu present tense non-verbal dan present tense verbal. Apakah yang dimaksud dengan present tense non-verbal? Present tense non-verbal, subjeknya tidak diikuti oleh verb, atau subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Subjeknya diikuti oleh to be. Apakah yang dimaksud dengan present tense verbal? Present tense verbal, subjeknya diikuti oleh verb. Subjeknya diikuti oleh kata kerja. Subjeknya tidak diikuti oleh to be. Jadi bedanya, present tense non-verbal tidak diikuti oleh kata kerja, sedangkan present tense verbal subjeknya diikuti oleh kata kerja. Saya menggunakan istilah di bahasa Indonesia supaya kalian lebih mudah paham dengan apa yang sudah kita bahas ini ya. Present tense non-verbal bisa dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk bertanya. Jadi pada kali ini fokus utama kita adalah membahas present tense non-verbal, dan kita akan membahasnya di dalam bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk bertanya. Sekarang mari kita bahas present tense non-verbal di dalam bentuk positif. Formulanya yaitu subjek tambah to be tambah adjective atau noun atau adverb of place. Kalau di bahasa Indonesia formulanya yaitu subjek tambah to be tambah kata sifat atau kata benda atau keterangan tempat. Jadi untuk subjek I diikuti oleh to be am, untuk subjek you, we, they diikuti oleh to be are, he, she, it diikuti oleh to be is, dan semua diikuti oleh adjective atau noun atau adverb of place. Jadi formulanya adalah ini. Sekarang mari kita bahas contoh kalimatnya. I am late artinya saya terlambat. You are hungry artinya kamu lapar. We are in the market artinya kami di pasar. They are scared artinya mereka takut. He is a police. Dia seorang polisi. She is a teacher. Dia seorang guru. It is cheap. Itu murah. Late adalah kata sifat. Hungry adalah kata sifat. In the market adalah keterangan tempat. Scared adalah kata sifat. A police adalah kata benda. A teacher adalah kata benda. Cheap adalah kata sifat. Sekarang mari kita bahas present tense non-verbal di dalam bentuk negatif. Formulanya yaitu subjek tambah to be tambah not tambah adjective atau noun atau adverb of place. Kalau di bahasa Indonesia yaitu formulanya subjek tambah to be tambah not tambah kata sifat atau kata benda atau keterangan tempat. Untuk subjek I, to be-nya am. Untuk subjek you, we, they, to be-nya are. Untuk subjek he, she, it, to be-nya is. Tinggal ditambahkan not setelah to be, not. Kemudian ditambahkan adjective atau noun atau adverb of place. Jadi formulanya adalah ini. Sekarang mari kita bahas
Contoh kalimat, I am not hungry, artinya saya tidak lapar. You are not late, artinya kamu tidak terlambat. We are not sad, artinya kami tidak sedih. They are not students, artinya mereka bukan pelajar. He is not a police, dia bukan seorang polisi. She is not at home, dia tidak di rumah. It is not cheap, itu tidak murah. Hungry adalah kata sifat, late adalah kata sifat, sad adalah kata sifat, a police adalah kata benda, at home adalah keterangan tempat, cheap adalah kata sifat. Mari kita lanjutkan dengan membahas present tense nonverbal di dalam bentuk bertanya. Formulanya yaitu to be tambah subjek tambah adjektif atau noun atau adverb of place. Kalau di bahasa Indonesia yaitu to be tambah subjek tambah kata sifat atau kata benda atau keterangan tempat. Am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. Kemudian diikuti adjektif atau noun atau a verb of place. Diikuti oleh adjektif atau noun atau a verb of place. Diikuti oleh adjektif atau noun atau a verb of place. Contoh kalimatnya yaitu am I late? Artinya apakah aku terlambat? Are you a student? Artinya apakah kamu seorang pelajar? Are they at home? Artinya apakah mereka di rumah? Are we scared? Artinya apakah kami takut? Is he tall? Artinya apakah dia tinggi? Is she beautiful? Apakah dia cantik? Is it small? Apakah itu kecil? Late adalah kata sifat, a student adalah kata benda, at home adalah keterangan tempat, scared adalah kata sifat, tall adalah kata sifat, beautiful adalah kata sifat, small adalah kata sifat. Okay guys, our class has been over. It's the time for us to finish the class. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini pada masa yang akan datang. Dan jangan pernah berhenti belajar bahasa Inggris. Semangat terus belajar bahasa Inggris ya. Bye-bye.